prediksi atau proyeksi mengenai IHSG terkait dengan dampak atau sentimen karena pemilu. Bagaimana Anda melihat proyeksi IHSG dan juga rupiah, Ciliza, berkaitan dengan pemilu di tahun ini jika dilihat secara jangka panjang dan juga jangka pendek? Silakan. Oke, jadi pelemahan kemarin itu kalau kita bicara dari sisi fundamental dulu ya, saya rasa dari sisi psikologis trader menghadapi pesta demokrasi hari ini cukup wajar kalau mereka ingin mengurangi posisi dulu ya. Mungkin untuk mengantisipasi anything faktor ketidakpastian hari ini dan juga beberapa hari ke depan berhubung quick count. Nah, kalau misalkan dari sisi teknikal, memang kalau di daerah sekitar 7.300 ini merupakan area yang cukup kritikal ya. Dan pelemahan ini persis terjadi di area resisten begitu ibaratnya. Selama penguatan 2 minggu terakhir ini, finally harus mencoba kembali area supportnya di sekitar 7.200. Nah, ini akan jadi penentuan pada saat besok kita masuk kembali buka market, apakah level 7.200 ini bisa bertahan atau tidak, dan juga mungkin mengikuti sentimen pemilu yang sentimen pemilu yang sedang berjalan saat ini. Mungkin ini akan menjadi penentu ya, apakah bisa 1 putaran atau 2 putaran. Kalau kami dari orang pasar keuangan sih berharap siapapun presidennya, yang penting faktor kepastiannya itu cepat tercapai gitu. Nah, jadi untuk beberapa hari ke depan resisten 7.300 dan 7.200 dan support 7.200 yang akan pegang peranan. Baik, terima kasih Ciliza. Saya ingin beralih ke Pak Anggito. Pak Anggito, bagaimana Anda melihat artinya jika ternyata 1 putaran atau 2 putaran, bagaimana dampaknya ke pasar keuangan kita, Pak Anggito? Silahkan. Ya, kuncinya tadi yang disampaikan Bu Sri Mulyani, sistemnya itu harus dipercaya ya. Jadi apapun yang terjadi itulah pilihan, tetapi harus dipastikan bahwa kalau 1 putaran maupun 2 putaran itu sistemnya dipercaya. Nah, kalau saya lihat pergolakan ataupun berita-berita media sosial dan video yang cukup luas dibaca di masyarakat, kan ada ketidakpercayaan pada sistem yang ada. Jadi memang kalau dari sisi market mungkin senang 1 putaran, habis itu bisa move on ya. Tapi dari sisi publik belum tentu menerima ya, karena pemilu kali ini syarat dengan berbagai macam anomali ya, saya sebut sebagai anomali, saya tidak berpendapat lebih dari itu. Jadi mudah-mudahan apapun hasilnya itu KPU, Bawaslu bisa menjelaskan bahwa sistemnya itu baik, tidak ada faktor kecurangan, tidak ada hal-hal yang menimbulkan kecurigaan masyarakat. Nah, itu tantangannya berat. Memang kalau 2 putaran itu tentu wait and see-nya lebih lama, tapi bisa jadi dia lebih dipercaya ya. Jadi memang ini masih terlalu dini ya untuk mengambil kesimpulan. Nanti kita lihat dalam 1-2 jam ke depan dan juga respon dari masyarakat. Saya sekali lagi menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani tadi, bahwa ini adalah amanat rakyat. Jadi sistemnya harus dipercaya, sistemnya yang harus dipercaya ya, bahwa election ini atau pemilu ini dilakukan dengan jujur dan juga tidak ada kecurangan, dan itu adalah janji yang diberikan kepada masyarakat. Selama masyarakat tidak percaya dan mayoritas masyarakat itu memberikan ekspresi ketidakpercayaan, itu akan menimbulkan ketidakpastian lagi, khususnya bagi orang-orang seperti Bu Lisa ini yang mau siap-siap investasi, keadaannya dianggap sudah stabil tapi belum saatnya gitu, karena masih wait and see. Baik, Pak Anggito, selain harapan ke depannya begitu ya, bahwa sistem yang dapat dipercaya begitu, Anda sendiri melihatnya kebijakan presiden dan juga anggota legislator seperti apa yang diharapkan oleh pasar keuangan, pasar saham kita, Pak Anggito? Ya, yang selama ini terjadi sudah cukup resilient ya, sudah cukup bagus. Saya kira kalau kita lihat sekarang posisi masih net buy gitu, berarti investor masih percaya. Dan kebijakan makro kita juga cukup prudent dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Rasio utang menurun, defisit APBN juga menurun,
gejolak volatilitas dari rupiah juga dijaga, inflasi juga lebih rendah dari target Bank Indonesia. Saya kira tidak ada alasan bagi investor portofolio khususnya untuk tidak melihat Indonesia sebagai tujuan. Saya juga melihat sektor keuangan juga masih bagus, sektor perbankan juga cukup modalnya cukup untuk melakukan intermediasi. Dan saya kira itu sudah merupakan modal. Jadi saya nggak khawatir ya. Siapapun presidennya, sekali lagi selama sistemnya itu bisa dipercaya, masyarakat bisa menerima, kebijakannya akan berlanjut kok. Lanjut ya. Dan saya kira hanya tinggal waktu saja ketika keadaan sudah mulai pulih kembali, sudah rapi gitu, investor akan masuk kembali. Itu ya Bu Lisa kurang lebih ya. Ya, betul, Baik, Pak Anggito, saya ingin kembali ke Cilisa. Cilisa, kebijakan Presiden dan juga anggota legislator yang seperti apa yang diharapkan oleh pasar ya, utamanya mungkin pasar keuangan dan juga pasar saham kita? Oke, jujur pada pemerintahan Pak Jokowi ini, walaupun banyak kalangan yang menilai kebijakannya itu kontroversial, tapi dari sisi uangnya itu jelas ada gitu. Jadi seperti program hilirisasi bahan tambangnya dia, pelarangan ekspor nikel itu. Nah itu jelas-jelas membawa profit besar buat Indonesia ya. Nah, apakah ke depannya presiden yang berikutnya ini akan berani untuk menentukan kebijakan seperti itu? Despite pro and cons-nya ya, jujur kita juga kan tidak bisa menampik bahwa kita banyak digugat oleh WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor kita gitu. Nah, apakah pemerintah yang berikutnya itu akan lebih pro kepada keuangan dalam negeri atau ya lebih soft gitu kepada tekanan global ya kita dan juga raport pemerintahan Pak Jokowi pembangunan ekonomi yang bisa mencapai 5% itu di tengah situasi ancaman resesi global ini merupakan prestasi yang tidak bisa dipungkiri melebihi proyeksi banyak lembaga gitu ya. Even di negara G20 aja kita tuh termasuk yang performance-nya 3 besar gitu, 3 terbaik. Nah, apakah ke depannya pemerintahan dan kabinet baru ini mampu menyamai atau even lebih baik daripada performance tersebut? Baik, Cilisa, lalu di tahun politik ini begitu ya, artinya di tengah ketidakpastian, apakah ada sektor atau artinya mungkin ada aset-aset tertentu yang memang harus menjadi fokus atau mungkin lebih dijaga lagi, dipantau lagi lebih intensif? Menurut Anda bagaimana, Cilisa? Oke, ini yang menarik mungkin pilihannya buat para investor atau trader. Jadi berhubungan juga dengan hasil quick count nanti gitu ya dalam beberapa hari ke depan. Dan juga presiden mana yang paslon mana yang akhirnya akan menang. Ini sudah ada beberapa kisi-kisi istilahnya yang kita lihat, yang kita sarikan dari masing-masing paslon ya terkait sektor-sektor apa aja gitu. Yang mungkin diuntungkan dengan kenaikan mereka sebagai kemenangan mereka sebagai presiden gitu. Nah, mungkin kalau secara garis besarnya bisa saya simpulkan sepertinya program hilirisasi tambang ini mungkin akan diteruskan, mungkin akan diteruskan oleh ketiga paslon tersebut, baik entah siapa yang menang gitu. Nah, tapi ada satu pasangan paslon yang sepertinya tidak setuju kalau IKN akan dilanjutkan ya, seperti kita tahu paslon ya nomor 1 ya Pak Anies kayaknya udah pernah ngomong kalau dia nggak akan melanjutkan proyek IKN karena dia merasa ya lebih baik dananya itu disisihkan buat keperluan rakyat yang lain gitu. Tapi meanwhile kita lihat paslon 2 dan 3 itu sebenarnya juga masih akan stick dengan pembangunan IKN. So we believe mungkin di sini sektor infrastruktur, construction ini akan kembali diuntungkan. Terus kalau misalkan melanjutkan program hilirisasi tambang itu kita bisa lirik kembali emiten-emiten tambang kita dan energi. Mining and energy itu juga bisa jadi pilihan dan terafiliasi partai-partai lainnya ya terutama mungkin ada beberapa nama yang terkait dengan konglomerasi grup Bakri Group gitu.
terus kemudian juga ada beberapa nama BUMN, ya BUMN terkait tambang, itu juga bisa kita perhatikan. Ya mau mau nggak mau memang pilihan sektornya ini memang agak terafiliasi gitu istilahnya. So dan juga berkaitan dengan rencana kerja mereka sih. Rencana kerja mereka ke depannya apa? Nah itu yang bakal jadi sorotan.